berlangsung? Masih ada beberapa yang belum, Bu. Oh, masih ada. Ditunggu. Baik, sambil menunggu yang lainnya, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah metode penelitian kualitatif ya, betul ya? Betul, Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu di cuaca yang Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. ya cuacanya sekarang cukup panas nih. Di sini hujan, Bu. Hujan di mana, Bu? Di Tiris, Probolinggo, Bu. Oh, hujan ya di sana? Hujan deras, Bu, sekarang. Oh, Masya Allah. Di sini lagi panas, Ibu. Biasanya Banyuwangi juga hujan angin, Bu. oh, sama berarti. Tapi enggak sampai ada korban ya? Ada kemarin ada pohon tumbang yang kena anak sekolah sama gurunya. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya. Amin. Ya, karena memang cuaca tidak menentu sekarang ini, mungkin karena adanya perubahan iklim ya, climate change. Kalau dulu tuh bisa diprediksi secara teratur ya kapan bulan musim hujan, bulan-bulan di musim kemarau itu sudah pasti ya. Tapi sekarang ini sudah agak sulit untuk diprediksi. Saya pernah waktu di perjalanan naik sepeda itu padahal panas sekali. Nah, kok tahu-tahu hujan tuh loh, udah tanpa permisi gitu loh, tanpa ngasih tanda lagi. Biasanya kalau mau hujan tuh kan entah mendung, entah udaranya berubah menjadi agak dingin gitu ya, itu enggak. Jadi panas gitu tahu-tahu hujan ya. Jadi kondisi cuaca yang seperti inilah yang berpeluang untuk menimbulkan berbagai penyakit ya, dan juga mungkin berpengaruh terhadap daya tahan kesehatan ya, baik manusia maupun makhluk yang lainnya ya, hewan atau tumbuhan. Kalau manusia mungkin kalau bertahan di dalam cuaca yang ekstrim itu masih bisa ya. Kalau dingin kan bisa selimutan, kalau panas kan bisa pasang AC ya. Tapi kalau misalnya tumbuhan, nah itu kan mereka kesulitannya beradaptasi secara langsung dengan iklim gitu ya. Nanti tentunya akan berdampak pada ketahanan pangan. Baik Bapak Ibu, hari ini itu adalah hari pertama ya kita melaksanakan perkuliahan terkait metode penelitian kualitatif ya.
mungkin kita enggak lama-lama, kita sampai jam 1:30 ya, 1:30. Untuk hari ini mungkin kita akan sedikit pengantar saja ya mengenai metode penelitian kualitatif ya. Apa itu metode kualitatif ya? Apa itu perbedaannya ya dengan, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua ya, apa penelitian kualitatif, apa penelitian kuantitatif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Penelitian kualitatif itu seperti apa? Penelitian yang fokus pada interview ya Bu ya, lebih kepada ke interview gitu kalau kualitatif. Gimana? Penelitian yang fokusnya pada metodologi kayak interview seperti itu. Metodologi interpretasi. Interview. Oh, interview. Wawancara. Itu saja. Ada yang lain mungkin? Ada jawaban yang lainnya? Penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif. Ya. Yang menekankan pada makna, ya tentunya berkonteks ilmiah. Kemudian penelitian sebagai instrumen utama. Mungkin itu Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang berpendapat yang lainnya? Saya Bu, kalau metode penelitian kualitatif itu pendekatan penelitian yang bersifat interpretatif dan berfokus pada pemahaman makna, pengalaman serta fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Oke ya. Jadi apa yang disampaikan semuanya tadi ya benar ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, jadi saya Bu. Oh iya. Mungkin saya agak sependapat dengan Bu Mariana tadi yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif itu berfokus pada suatu masalah atau fenomena secara lebih dalam. Jadi kalau dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada angka-angka seperti itu ya, yang menurut pemahaman saya, kalau penelitian ini itu lebih ke kayak apa ya, penelitian kualitatif itu lebih ke kayak cerita atau pengalaman atau pendapat tentang suatu hal seperti itu. Nah biasanya penelitian kualitatif itu datanya itu bisa didapat melalui seperti wawancara, observasi dan melihat dokumen seperti itu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hasilnya itu menekankan pada angka statistik seperti itu. Itu menurut saya. Apa kalau kuantitatif tidak bisa wawancara? Bisa Bu, bisa. Oh iya. Bisa. Kalau kuantitatif kan wawancaranya itu kan untuk apa ya? Untuk menguatkan lah istilahnya, untuk menguatkan data-data yang sudah diperoleh seperti itu. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah lebih paham semua ya daripada saya ini. Baik, kita bahas sebentar ya. Jadi secara umum bahwa penelitian itu memang dibagi menjadi 3 ya, yaitu penelitian pendekatannya ya, tapi sebenarnya tergantung pada klasifikasinya ya. Berdasarkan pendekatannya maka penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif maupun mix method ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau
kualitatif itu berbeda dengan kualitatif ya. Jadi kalau kuantitatif memang lebih banyak menggunakan angka-angka ya, menggunakan angka-angka. Jadi dan penelitian kuantitatif itu lebih berfokus pada ini misalnya apa dan jumlahnya seperti apa ya, how many, how much, kan seperti itu. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ya itu lebih lebih memfokuskan dari mengapa ya, mengapa terjadi fenomena seperti itu ya, mengapa ada permasalahan seperti itu ya, daripada menjawab pertanyaan berapa ya, apa, kan gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa penelitian kualitatif itu ya lebih ke fenomena sosial memang ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau mixed method itu gabungan dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Kemudian untuk pelaksanaannya bisa saja misalnya melakukan kualitatif dulu, baru kemudian dikuantitatifkan dulu. Misalnya mempelajari suatu fenomena terlebih dahulu, ya, nah, kemudian hasilnya dipergunakan untuk menguji fenomena yang ada di tempat lain, misalnya seperti itu. Atau misalnya untuk mengetahui pengaruh ya suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, setelah diketahui pengaruhnya, itu kan kuantitatif ya, baru kemudian dilakukan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan yang lebih dalam ya. Jadi dengan wawancara yang lebih mendalam lagi, itu mixed method. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, sebelum saya share screen, saya absen dulu. Ini sudah hadir semua ya? Atau nanti aja sudah absennya? Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi untuk hari ini kita sedikit membahas mengenai apa sebetulnya penelitian itu dan kenapa harus meneliti, kenapa harus penelitian kualitatif, kan gitu ya. Jadi untuk melakukan penelitian ya tentunya ada beberapa hal yang bisa mendukung sehingga penelitian itu dapat berjalan dengan baik ya, atau apa sih keterampilan yang perlu dipunyai dari seorang peneliti ya. Karena terkadang belum meneliti itu sudah bingung gitu ya. Biasanya seperti itu. Bingungnya apa? Mencari masalah gitu ya. Masalah nggak ada kok dicari-cari kan gitu ya. Jadi sebetulnya penelitian itu kan suatu metode untuk memecahkan masalah gitu ya. Meskipun nanti berbagai macam metode itu bisa dilakukan tergantung pada fokus permasalahan dan juga pendekatan yang dilakukan. Ya. Nah, keterampilan dalam melakukan penelitian tentunya berawal dari adanya rasa keinginan tahu, ya, keingintahuan, ya. Atau misalnya hal-hal permasalahan yang menjadi di benak kita itu timbul suatu pertanyaan ya, keinginan rasa tahu atau pikiran yang mungkin sampai nggak bisa tidur, tapi nggak segitunya kali ya. Ya paling tidak menimbulkan suatu pemikiran kritis ya di dalam seorang peneliti. Nah, keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan untuk membaca ya,
membaca, memahami, mencerna ya, ataupun meringkas atau mensintesa materi secara kompleks. Artinya ini terkait dengan subjek penelitian sebetulnya ini ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di bidang pendidikan misalnya ya, mungkin Bapak Ibu perlu untuk menggali informasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Kemudian bisa menyimpulkan inti permasalahannya itu apa. Ya. Jadi di sini kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan. Keterampilan yang selanjutnya itu adalah sebetulnya ini terkait dengan teamwork ya. Jadi bagaimana kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena sekarang ini terkadang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan itu tidak hanya dipecahkan dalam satu bidang ilmu saja, tetapi diperlukan ya adanya solusi dari berbagai bidang. Ya. Misalnya saja dampak banjir misalnya ya. Nah, dampak banjir ini kan tentunya diperlukan seorang ahli di bidang lingkungan ya, dan juga diperlukan juga seorang ahli di bidang ekonomi untuk menilai ya kerugian misalnya seperti itu. Atau apalagi misalnya bekerja sama dengan bidang yang lain, bidang kesehatan. Ya. Jadi keterampilan untuk bekerja sama di dalam satu teamwork ya. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi untuk mengatasi masalah atau kemampuan atau keterampilan kompetensi untuk mampu memecahkan masalah. Jadi apakah permasalahan ini perlu didekati dengan kuantitatif atau kualitatif kan gitu ya. Atau misalnya kuantitatif itu kan juga bermacam-macam ya. Tetapi kita nanti yang akan lebih banyak bahas adalah terkait dengan kualitatif ya. Nah, kualitatif ini apakah seorang peneliti hanya akan menggunakan data sekunder ya atau menganalisis data yang sudah ada ya kemudian dianalisis, atau peneliti merasa perlu untuk bisa terjun langsung ke dalam komunitas yang ada atau komunitas yang sedang bermasalah ya. Nah itu metodenya seperti apa, kemudian juga bagaimana metode pengumpulan datanya ya, bagaimana metode untuk menentukan sampling ya, dan kemudian bagaimana metode analisisnya. Nah, kompetensi-kompetensi itu sangat penting ya untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu komunitas atau fenomena sosial yang ada di sekitar. Antusiasme ini mungkin motivasi semangat, motivasi yang semangat ya, karena terkadang ada juga peneliti yang memang dia sangat passion sekali di bidang penelitian. Ya, jadi beda dengan seorang peneliti yang tidak punya passion di bidang penelitian mungkin akan merasa kebingungan ya. Mungkin bagaimana merumuskan masalah, bagaimana menetapkan tujuan ya, bagaimana menentukan metode analisisnya seperti apa. Nah, tetapi kalau peneliti yang sudah
istilahnya passionnya di bidang penelitian, saya kira tidak akan menjadi masalah lagi ya. Karena meneliti pun juga sebetulnya juga tergantung pada jam terbang juga gitu ya. Semakin sering meneliti maka kemampuan atau keterampilan untuk penelitian juga akan semakin berkembang. Kemudian kemampuan untuk manajemen ini ya, kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan mengelola pengerjaan. Jadi ini keterampilan manajemen ya. Keterampilan manajemen ini tentunya perlu didukung untuk mengetahui apa saja sih tahapan dalam melakukan penelitian. Dan selanjutnya adalah keterampilan pemecahan masalah, observasi, dan komunikasi. Jadi komunikasi ini tentunya komunikasi dalam bentuk literasi narasi ya. Jadi kan komunikasi ada berbagai cara ya, dengan verbal, dengan tulisan atau narasi, atau mungkin dengan gambar ya, dengan visualisasi gambar, yaitu menyampaikan komunikasi atau ide-ide yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, ini saya kira ini bisa sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih mengembangkan ide penelitian ya, tentunya banyak membaca Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak pernah membaca pasti akan bingung. Disuruh meneliti akan bingung apa, mau meneliti apa gitu ya. Tapi banyak-banyaklah membaca ya, supaya tidak bingung. Atau mungkin bisa mengikuti seminar ya. Kemudian sering melakukan berdiskusi dengan orang lain ya, dalam suatu forum group discussion mungkin ya, dengan sesama peneliti ya, itu akan dapat mengembangkan ide-ide penelitian. Kok bacalah secara luas ya. Artinya mempunyai wawasan membaca. Ya sering membaca itu tadi ya. Kalau ini kan membaca karya rekan orang lain ya, atau peneliti orang lain. Tetapi kalau bacaan secara luas ini ya tidak hanya penelitian, mungkin buku ya, mungkin majalah ya, dan sebagainya. Intinya semakin banyak membaca maka semakin luas wawasannya dan semakin tinggi keterampilannya untuk mengembangkan ide penelitian. Nah, kita masuk pada penelitian kualitatif. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman ya, bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian terkait dengan fenomena sosial yang ada ya, dan terkadang dikatakan sebagai penelitian yang naturalistik ya, karena biasanya dilakukan lebih pada wawancara mendalam dalam suatu komunitas ya, itu dalam ini ya, natural setting itu ya. Jadi artinya ya seperti itulah komunitas itu yang ingin dianalisis ya, tidak dibuat-buat, tidak seperti kalau kuantitatif itu kan ada eksperimen kan gitu ya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sampaikan juga pada penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada mengapa daripada apa dalam suatu fenomena ya. Jadi mengapa fenomena itu terjadi? Mengapa terjadi permasalahan ini? Gitu ya, yang ingin digali lebih dalam terkait dengan fenomena sosial. Nah, tadi juga sudah disampaikan, mungkin maksudnya ini ya, bergantung pada pengalaman langsung ya, tadi wawancara tadi itu ya. Jadi sebetulnya metode wawancara itu ya bisa diterapkan pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif ya, tetapi untuk kualitatif biasanya peneliti itu langsung terjun kepada sumber datanya ya.
Intinya pengalaman langsung gitu ya. Ya sebagai peneliti juga sebagai apa namanya ya, yang bertindak ya, berinteraksi dalam suatu komunitas tadi. Kemudian perbedaan dengan penelitian kuantitatif ya, yang penelitian kuantitatif itu biasanya lebih prosedural, logis ya, dan menggunakan statistik untuk menganalisisnya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu lebih menggunakan penyelidikan ya secara langsung dalam suatu fenomena manusia, misalnya akan mempelajari biografi ya suatu tokoh misalnya. Jadi oleh karena itu kalau di penelitian kualitatif itu tidak ada sampel dan populasi ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat penelitian kualitatif, mohon jangan mencantumkan sampel dan populasi karena tidak ada. Yang ada itu apa ya? Fokus ya, objek penelitian, subjek penelitian. Jadi seperti biografi ini. Biografi ini kan bisa menganalisis satu tokoh saja. Nah, kan tidak ada sampel, tidak ada populasi ya, tapi menganalisis suatu tokoh mungkin dia merupakan tokoh pembaharuan mungkin ya. Jadi ingin menggali ide-ide beliau, kemudian wawasan beliau ya, mungkin juga apa ya, karya-karyanya ya, itu dianalisis ya bagaimana dampak dari pemikiran kritis yang sedang dianalisis itu berdampak kepada masyarakat luas. Ya, dampaknya berdampak pada masyarakat luas seperti itu. Jadi satu tokoh bisa ya, atau studi kasus ya. Ada kasus apa di dalam suatu wilayah tersebut ya. Kemudian dipelajari mungkin penyebabnya seperti apa ya. Dampaknya itu bagaimana kan gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana melakukan antisipasi gitu ya. Dan sebagainya. Mungkin analisis sejarah, analisis wawancara, etnografi, grounded teori dan fenomenologi. Ini penelitian-penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa definisi sebetulnya dari penelitian kualitatif saya peroleh dari beberapa ahli di bidang penelitian kualitatif ini ya saya ambil, saya simpulkan. Jadi ada beberapa penelitian, ada beberapa definisi penelitian kualitatif ya. Yang pertama bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada ketidakadanya atau ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik seperti dalam penelitian kuantitatif ya. Alat-alat statistik itu seperti apa? Misalnya ada uji korelasi, misalnya uji ANOVA, MANOVA ya, atau misalnya apa namanya untuk mengetahui pengaruh dan sebagainya itu tidak ada pada penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada proses, proses dan juga pemaknaan hasilnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, jadi sebetulnya kalau menurut saya ya penelitian kualitatif itu lebih sulit daripada kuantitatif. Jadi mungkin ada anggapan yang mungkin salah kaprah mungkin ya. Oh, penelitian kuantitatif itu lebih sulit. Ya, sulitnya sebetulnya bukan penelitiannya, tetapi mungkin karena sekarang ada
berbagai penggunaan teknologi analisisnya, kan gitu ya. Mungkin juga teknologi aplikasinya yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak memahami. Ya mungkin teknologinya yang sulit, tapi kalau penelitian kuantitatif itu lebih mudah karena kan mengumpulkan data kuantitatif ya. Data kuantitatif itu ada beberapa pengukuran data, nominal, ordinal, integral, dan rasio ya. Nah, itu nanti mana yang untuk penelitian kuantitatif, mana yang untuk penelitian kualitatif ya. Itu nanti akan dibedakan ya. Pemaknaan hasilnya. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu kan yang dimaknai, yang dijabarkan itu kan nilai kuantitasnya ya. Tapi kalau di penelitian kualitatif itu tidak, misalnya setelah ada hasil wawancara maka perlu dijabarkan satu persatu kenapa ada seperti ini. Nah, terkadang mahasiswa ketika melakukan penelitian itu hanya menyampaikan hasilnya kemudian dideskripsikan sudah. Tapi apa sih makna yang temuan penelitiannya itu apa? Maknanya itu apa? Itu belum, jarang sampai ke situ ya, sampai ke memaknai hasilnya. Kemudian menggeneralisasikannya mungkin ke dalam suatu fenomena yang lain yang mirip mungkin ya, yang mirip ya, gitu. Nah, ini yang ketiga adalah bahwa penelitian kualitatif itu lebih tertuju pada elemen manusia ya, tadi sudah disampaikan oleh teman mahasiswa tadi ya, manusia, objek atau institusi, serta hubungan atau interaksi antar elemen tersebut. Nah, dalam rangka untuk memahami ya, bukan untuk mengukur pengaruhnya seperti apa, seberapa signifikan pengaruhnya ya, bukan seperti itu, tapi untuk memahami suatu peristiwa. Nah, memahami di sini kan tentunya yang pertama harus paham penyebabnya gitu ya. Kemudian siapa saja tokoh yang ada di dalamnya ya. Kemudian bagaimana dampaknya di dalam suatu komunitas ya atau masyarakat. Jadi memahami suatu peristiwa, perilaku, ataupun fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya terkait dengan makna dari penelitian kualitatif ya. Jadi maknanya ya memberikan deskripsi ya, deskripsi yang tekstual dan kompleks. Artinya memberikan deskripsi yang tekstual itu ya mendeskripsikan fenomena yang sesungguhnya yang ada di lapangan itu. Nah, kompleks di sini ya tentunya kan tidak ada ada fenomena ini sudah kan, tidak hanya seperti itu ya. Tapi kenapa fenomena itu bisa terjadi? Itu dijelaskan ya. Bagaimana terjadinya? Ya, siapa saja yang berperan di situ? Mungkin tokoh-tokohnya siapa saja yang berperan di situ ya. Kapan terjadinya? Contohnya kalau kapan terjadinya mungkin ketika penelitian atau fokus sejarah mungkin ya. Kalau berbicara mengenai sejarah itu kan waktu ini kan sangat penting gitu ya. Itu kompleks tentang bagaimana ini ya. Ini jadi alur bercerita secara sistematis ya, sehingga sampai munculnya fenomena itu di dalam masyarakat. Nah, kemudian dampaknya bagaimana? Antisipasi ke depannya itu bagaimana ya. Nah, tentunya itu dijelaskan sesuai dengan data-data yang telah diperoleh ya. Jangan berdasarkan
persepsi dari peneliti, tetapi tetap berpegang atau pedoman pada data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, gitu ya, supaya tidak menyimpang kan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang mengungkapkan sisi manusia dari segi mungkin perilakunya, ya, keyakinannya, pendapatnya, emosinya, dan hubungan individu yang kadang bertentangan ya. Ya, setiap manusia itu kan punya ide dan pendapat sendiri, tetapi perbedaan pendapat itu wajar ya, tetapi yang tidak wajar itu kan saling mengedepankan egoisnya ya untuk menunjukkan keakuannya, kan itu sebetulnya. Kemudian definisi yang ketiga ini saya peroleh, yaitu bahwa metode kualitatif ya itu suatu metode yang efektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak terwujud. Karena ya tidak terwujud inilah kadang yang membuat sulit ya, agak sulit gitu ya. Karena setiap narasi itu harus didukung oleh fakta yang ada di lapangan gitu ya. Norma sosial misalnya, status sosial ekonomi, peran gender, ya, etnis dan agama. Perannya dalam masalah penelitian mungkin tidak mudah terlihat ya. Artinya tidak bisa langsung terlihat, tetapi perlu dilakukan pengamatan, ya, observasi, wawancara yang mendalam kan gitu. Contohnya seperti ini, ya, ketika seorang suami ditinggal oleh istrinya ya, meninggal tentunya ya. Ini mohon maaf saya contohnya bapak-bapak aja enggak apa-apa. Kalau mau saya kasih contoh ibu-ibu nanti baper. Nanti saya yang ini puasa-puasa dibaperin ibu-ibu bahaya. Bapak-bapak aja, bapak-bapak kan jarang baper ya. Misalnya ditinggal istrinya meninggal gitu ya misalnya, kemudian di tempat pemakaman nangis ya, tapi bapak-bapak masa nangis ya? Ya ada juga lah yang nangis. Istrinya kelihatan sedih sekali gitu ya, ya nggak sedih sebetulnya, cuman menangis gitu aja ya. Dia tuh menangis gitu ya. Nah, orang yang melihat kan seolah-olah oh dia tuh menangis istrinya meninggal gitu ya. Nah, tetapi setelah dilakukan wawancara mendalam, ternyata dia tuh enggak menangis sedih, tapi menangis bahagia gitu ya. Menangis bahagia. Ya mungkin karena sudah ada penggantinya atau gimana kan gitu ya. Sudah ada penggantinya atau ini wah ya gitulah gitu ya. Gitu. Contohnya seperti itu. Maka harus ada wawancara ya, atau pengamatan yang mendalam. Jadi jangan menangis itu kan dua makna ya, ada menangis sedih dan menangis bahagia. Itu perlu fenomena yang perlu diteliti ya. Nanti disampaikan loh. Mungkin kan, Bu saya mau meneliti tentang orang menangis gitu. Ngapain diteliti menangis itu ya sedih, belum tentu kan gitu ya. Menangis bahagia juga bisa kan gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya terkait dengan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini sampel ini sangat penting sekali karena itu jumlahnya itu harus sesuai ya, harus memadai ini, harus sesuai artinya bahwa jumlah sampel ini harus benar-benar mewakili populasi yang ada ya, harus benar-benar diperhitungkan ya gitu.
Nah, beda dengan kualitatif ya. Kalau kualitatif itu sampel tidak terlalu penting ya. Satu pun ya karena memang yang seperti tadi saya beri contoh, kalau cuman satu orang saja dianalisis kan tidak perlu sampel ya. Kemudian tidak harus mewakili populasi ya. Bisa juga misalnya unik ya atau individual tadi ya. Karena yang dianalisis adalah tokoh ya, tokoh masyarakat ya. Mungkin ingin mengetahui kenapa pemikiran-pemikirannya, ide-idenya tuh bisa sangat berdampak di masyarakat kan seperti itu. Kemudian kajian pustaka itu berada pada awal studi. Itu seperti itu biasanya. Karena harus memahami dengan benar variabel-variabel yang diangkat di dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi dijelaskan di awal secara rigid ya, apa variabel dependennya, apa variabel independennya, itu dijelaskan dengan detail ya. Nah, sedangkan kualitatif tidak ya. Kualitatif mungkin hanya satu instrumen berangkat, tapi setelah di lapangan karena kondisinya sangat sangat kompleks dan sangat sekali ya, akhirnya berkembang instrumennya. Nah, itu enggak apa-apa. Kemudian di akhir pustaka pun masih ada dilakukan kajian-kajian pustaka ya. Karena mungkin di akhir itu ada teori baru yang disampaikan. Oh, yaitu tadi ternyata menangis itu tidak mesti sedih gitu ya. Menangis itu bisa bahagia. Nah, kan perlu ada dukungan teori kan di sini ya. Dukungan teori maupun dukungan empiris kan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, data yang dikumpulkan itu melalui instrumen ya, yang berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Jadi variabelnya apa, kemudian ditetapkan indikatornya apa, kemudian menjadi instrumen penelitian. Nah, kalau kualitatif tidak ya. Jadi menekankan ya pengorganisasian saja ya. Pengorganisasian, kemudian dikoordinasikan, kemudian disintesa ya, sesuai dengan jumlah data ya. Apakah datanya perlu, jadi data ini bisa saja berkembang ketika di lapangan kan gitu ya. Nah, itu uniknya penelitian kualitatif seperti itu, sangat fleksibel sekali. Yang keempat adalah kontrol objektif atas bias replikasi dan reliable. Jadi supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam pengambilan data ya, datanya itu berkualitas, maka maka instrumen ini benar-benar dikendalikan. Apalagi kalau eksperimen ya, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, ini benar-benar dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi bias. Kemudian kalau kualitatif itu lebih bersifat subjektif ya, atas data individual. Ya, jadi ya itu tadi ya, jadi menganalisis idenya seperti apa ya, karyanya. Yang kelima adalah kalau kuantitatif itu lebih deduktif ya, sedangkan kualitatif itu induktif ya. Jadi kalau kuantitatif itu kan berangkat dari studi pustaka dulu ya, kemudian dikembangkan di penelitian. Itu deduktif. Tapi kalau kualitatif itu biasanya fenomena sosialnya itu seperti apa ya, kemudian dirumuskan bisa jadi menjadi suatu teori baru gitu ya. Nah, nomor 6 ini. Jadi yang kuantitatif ini menguji teori, sedangkan yang kualitatif itu mengembangkan teori. Ya, jadi teorinya berkembang lagi. Yang ketujuh, mengambil kesimpulan berdasarkan output datanya ya. Datanya seperti apa, kemudian disimpulkan. Nah, kalau kualitatif itu mengembangkan nilai-nilai yang ada ya, yang muncul mungkin ya, dan pengambilan kesimpulannya itu berdasarkan data yang berorientasi pada proses ya. Jadi selain data yang ada, tapi prosesnya itu bagaimana, itu kemudian disimpulkan. Yang ke-8 adalah
penjelasannya atau narasinya atau pembahasannya itu diperoleh dari hasil interpretasi data-data numerik ya. Tapi kalau kualitatif itu kompleks ya, berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, nah, kuantitatif ya, ini ada instrumennya itu ada uji reliabilitas dan validitas, itu perlu diketahui ya. Tapi kalau kualitatif tidak perlu. Kemudian yang ke-10 adalah perangkat pengukurannya itu standar ya. Tadi instrumennya tadi itu ya standar. Kalau kualitatif enggak. Yang ke-11 adalah intervensi, yaitu tidak ada keterlibatan partisipan. Jadi partisipan di sini hanya bertindak sebagai objek ya, objek yang diteliti. Kemudian dianalisis ya. Sedangkan kalau kualitatif ini adanya keterlibatan partisipan. Ini tadi yang sudah disampaikan ya, tadi siapa tadi yang menyampaikan. Yang ke-12 adalah mengikuti metode ilmiah ya. Ada hipotesis observasi, ada hipotesis alternatif ya. Yang selanjutnya dipergunakan untuk menerima atau menolak ya. Jadi artinya sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti perlu untuk mengembangkan hipotesisnya dulu ya. Kemudian diuji ya. Nah, dari hasil itu untuk mengetahui apakah hipotesa itu diterima atau ditolak. Sedangkan kualitatif tidak ya. Kualitatif tidak mengikuti langkah-langkah metode ilmiah karena mencari makna ya. Makna dari suatu fenomena. Yang ke-14 adalah menggunakan instrumen ya, menggunakan instrumen. Artinya menggunakan instrumen yang bervariasi, tetapi kalau kualitatif enggak, satu instrumen aja sudah cukup, tapi bukan nama responden ya, bukan maksudnya instrumen apa gitu ya. Misalnya pendapat suatu ahli misalnya. Nah, nanti bisa berkembang. Selanjutnya adalah dengan asumsi realitas yang stabil. Jadi artinya itu tadi sudah terkontrol ya itunya sampelnya. Ada sampel, ada populasi yang gitu ya. Sedangkan kualitatif itu relatif ya, dengan asumsi realitas yang dinamis, ya, sangat dinamis sekali. Berorientasi pada verifikasi. Nah, kalau kualitatif berorientasi pada penemuan. Ya. Temuan apa yang diperoleh dari observasi di lapangan. Yang ke-17 adalah menganalisis realitas sosial melalui variabel. Ya, kalau kualitatif melaksanakan observasi holistik ya, jadi keseluruhan dari tema dari suatu responden tadi ya, dari keseluruhan kejadian-kejadian sosial itu diobservasi secara holistik keseluruhan. Bagaimana yaitu tergantung di lapangan. Tetapi kalau kuantitatif itu kan variabelnya sudah jelas, jadi tidak boleh keluar dari variabel itu. Menganalisis realitas sudah ya. Menggunakan metode statistik. Kalau kualitatif tidak ya. Kemudian nah ini tadi ada sampel dan populasi. Jadi mempelajari populasi atau sampel. Ya, artinya bahwa sampel itu harus benar-benar merepresentasikan kondisi populasi. Jangan sampai sampelnya kemana, populasinya kemana. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih kepada studi kasus. Jadi mempelajari kasus yang ada. Ya,
Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih 5 menit sebelum berakhir. Saya absen dulu nih. Absen. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan, ya, mudah-mudahan tidak ada. Atau nanti setelah perkuliahan, waktu Bapak Ibu lagi ngelamun-ngelamun, ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, tanyakan minggu depan ya. Pertemuan berikutnya. Kita pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Bentar. Ini jamnya jam-jam rawan, ya. Rawan mengantuk. Saya juga. Oke. Ilham Ardiansa ada ya? Hadir, Bu. Riana boleh? Hadir, Bu. Hadir ya. Yudinanto Hamba Lewa. Hadir, Bu. Hadir. Lutfi Mubarak. Hadir, Bu. Meyarini Suti. Meyarini ada. Hadir, Ibu. Ada. Ali Makrudin. Ali Makrudin. Ada. Indah Aulia Rahmadani. Saya kok muat terus. Indah Aulia enggak ada? Nggak ada, Bu. Ali Makrudin. Ali Makrudin enggak ada. Santi Sartika. Hadir, Bu. Francisca. Hadir, Bu. Muhammad Fairi. Muhammad Fairi. Fajri, Bu. Muhammad Fajri. Oh ya. Hadir, Bu. Sudah, enggak konsen ini. Ngantuk. Iya, jamnya rawan ini. Kalau ngantuk jam 11 tadi itu sudah gini-gini. Saya nggak berani tidur nanti. Sudah dicari. Ya, Muhammad Fajri. Rizky Ya, hadir. Fatmawati. Hadir, Bu. Yoga Danu.
Pradana. Hadir, Bu. Imam Taufik. Hadir, Bu. Chandra Afriliani. Hadir, Bu. Redem Kusmailau. Hadir ya. Nunung Meitasari. Hadir, Bu. Santika Ayu. Hadir, Bu. Alimudin. Hadir, Bu. Dewi Wariyanti. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa Pak? Pak Ahmad Sahroni, Bu. Ahmad Iya. Kok nggak ada ya Pak? Bapak sudah registrasi? Tapi kok saya masuk di grupnya, Bu? Kan diundang di grup saya masalahnya, Bu. Bu, itu beberapa mahasiswa memang masih baru ditambahkan sama Bu Ivana, Bu. Mungkin belum kedetek di absen. Oh, iya. Tunggu ya Pak ya. Oke, Bu. Saya juga, Bu. Belum. Siapa Bu? Sadia. Nah, saya catat aja kalau gitu. Pak siapa tadi? Pak Ahmad Sahroni, Bu. Ahmad Syahroni. Iya, Bu. Oke. Saya, Bu. Satu siapa? An Ainin Sadia. An Ainin. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, atas nama Hasnur Harabit. Hasnur Harabit. Ya? Oke ya. Oke. Baik. Mariana boleh passwordnya apa ya? Passwordnya 230362. Ini udah 2306 0362. 0362. Nggak bisa itu? Coba ulangi. Nah. 23 ya? 0362. 0362. 62. Cuman gitu aja? Iya, gitu aja. Oh, 0262. Nggak bisa. 0362. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba yang lainnya. Alimudin? Iya, Bu. Itunya apa ya passwordnya? Bisa Japri atau gimana? Iya, Japri aja. Oke. Sudah? Alimudin sudah Japri.
Saya stop dulu ya. Mana kok belum? Ya udah nanti aja deh. Hah? Saya sudah keluar. Semoga muncul lagi ya namanya. Kalau nggak segera dikirim, namanya hilang. Sudah ganti namanya. Mohon maaf. Nanti aja sudah. Namanya sudah ganti. Terakhir aja Siap, sudah. siap. Terakhir aja ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya. Mungkin masih ada perkuliahan yang lain ya. Masih ada, Bu. Baik ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan, supaya semoga bisa bertahan sampai nanti maghrib ya, dan juga sampai nanti akhir Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup nih. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu.